Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mia, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah Bu Suki. Bu Suki gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Gini Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya ya Bu, ada beberapa nih. Saya perkenalkan dulu, saya sebagai pengamat atau observer yang nanti Bu sebagai coach ya, untuk berbincang dengan coach. Nanti ini saya ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya sampaikan untuk rubrik penilaian saya. Ya, di antaranya yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang memaksimalkan potensi. Dan juga tentunya Ibu juga harus sudah memiliki kompetensi dari seorang coaching, meliputi proses itu yang pertama proses kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu ketika melakukan sebuah coaching terhadap coach Ibu itu untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi rencana, dan juga bertanggung jawab. Begitu selanjutnya ini Bu ya, sebelum dimulai coaching Ibu, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga kepada Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu inginkan atau Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan dengan rasa. Baik Ibu, luar biasa ya, mendengarkan aktif itu ya, untuk mengajukan pertanyaan berbobot juga itu yang penting ya Bu ya. Nah, dari dua kompetensi itu yang mana nih yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk spesifiknya mungkin saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Nah sekarang Ibu silahkan untuk memulai coachingnya. Saya harap percakapan Ibu atau proses coaching Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sukihat, apa kabarnya malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah saya sehat. Gimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Ngomong-ngomong, kita nih Bu Tihat nih ngajak ketemuan nih malam-malam nih. Mungkin ada yang akan dibicarakan tentang apa ya? Mungkin bisa saya bantu gitu. Iya nih Bu Mia nih, maaf ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih Bu Mia sudah bersedia mendengarkan curhatan saya nih ya. Jadi gini nih Bu ya, saya ini masih bingung gitu Bu, gimana gitu menghadapi anak-anak di kelas gitu ya Bu ya. Kesepakatan kelas kan sudah dibuat ya Bu ya, tetapi masih ada aja gitu Bu yang melanggar kesepakatan itu. Padahal mereka juga tahu konsekuensi apa yang mereka dapatkan jika melanggarnya, tapi kok sepertinya ya mereka cuek aja gitu. Jadi maksud tujuan Ibu ini maksudnya punya masalah Ibu nih, ingin mendiskusikan tentang anak-anak didik Ibu yang di sekolah, yang di kelas. Jadi tidak mau menaati kesepakatan kelas yang sudah dibuat ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi kira-kira kita kan punya waktu mungkin hanya 10-15 menit ya Bu ya untuk berbincang-bincang ini. Nah, yang kita untuk perbincangan kali ini apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita malam ini?
yang saya harapkan ya Bu ya Hmm. dalam diskusi kita kali ini adalah dengan dibuatnya kesepakatan kelas ya Bu ya, anak-anak tuh dapat belajar dengan aman, nyaman dan tertib di kelas Bu. Mendengarkan ketika saya atau guru menerangkan gitu dan mengerjakan tugas yang diberikan guru seperti itu. Oh gitu. Jadi menurut pengamatan saya nih ya, jadi menurut Ibu apa namanya, harapan Ibu tuh ingin supaya anak Ibu itu bisa fokus ya, bisa fokus ketika Ibu menjelaskan pembelajaran gitu ya, bisa aktif ketika berdiskusi ya seperti itu. Nah kira-kira menurut Ibu idealnya anak itu untuk bisa lebih fokus dan bisa lebih tenang di kelasnya itu seperti apa nih Bu? Jadi idealnya tuh ya Bu ya, biar fokus di kelas itu muridnya itu tertib Bu saat belajar, fokus, tidak bercanda atau ngobrol dengan temannya saat guru menerangkan ya Bu ya, seperti itu gitu. Mendengarkan penjelasan guru dan mereka aktif ketika diskusi kelompok seperti itu. Oh gitu ya. Ya ideal itu kan menurut Ibu ya. Kalau di apa namanya ada di level 1 sampai 10 kira-kira kondisi Ibu sekarang ini ada di level angka berapa nih Bu? Kalau sekarang di level 5. Di level 5. Di level 5, jadi untuk menuju ke angka kira-kira ke angka berapa nih yang Ibu inginkan nih idealnya gitu? Ya idealnya angka 8 mungkin. Angka 8 ya Bu, oke. Menurut Ibu, nah untuk mencapai indikator ketercapaian di angka 8 itu kira-kira langkah apa ya yang akan dilakukan nih? Baik Bu, untuk mencapai level angka tersebut, angka 8 tersebut, yang akan saya lakukan adalah di awal pembelajaran ya Bu ya. Saya selalu mengingatkan akan keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Bu ya, sehingga mereka tuh hafal gitu. Terus saya memastikan kesiapan belajar murid terlebih dahulu, apakah mereka sudah siap menerima pembelajaran dari saya seperti itu. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan biar mereka tidak bosan seperti itu Bu. Memotivasi siswa juga, dan saya juga akan memberikan apresiasi kepada siswa seperti itu. Nah selama ini nih menurut pengamatan Ibu di kelas nih, anak-anak itu sekarangnya diperlakukan seperti apa sih Bu oleh gurunya itu gitu, supaya dia bisa fokus belajar, supaya aktif ketika berdiskusi gitu? Baik Ibu, menurut saya Bu ya, anak-anak di kelas itu senang diperlakukan itu jika gurunya itu ramah gitu, seperti itu. Terus memotivasi mereka juga, pembelajarannya juga menyenangkan di kelas, tidak kaku gitu ya Bu ya, atau tidak tegang gitu. Dan penjelasan gurunya jelas, mudah dimengerti oleh anak-anak seperti itu. Jadi yang membuat mereka bisa fokus gitu ya, bisa senang belajar di sekolah itu berarti gurunya harus ramah ya Bu ya, harus ramah, terus gurunya harus bisa memotivasi gitu ya, biar pembelajaran di kelas itu bisa menyenangkan, jadi murid tidak tegang lagi ya Bu ya, gitu seperti itu. Nah menurut Ibu nih, gimana caranya untuk merealisasikan keinginan yang Ibu sampaikan tadi? Oke, untuk merealisasikan apa yang saya sampaikan tadi, mungkin saya harus mempersiapkan metode pembelajarannya Bu ya, dengan matang gitu dan terencana serta menyenangkan seperti itu Bu. Baik Ibu, luar biasa ya langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nih ya Bu ya. Terus kira-kira nih ya Bu ya, sebagai apa namanya, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan rencana Ibu tersebut? Secepatnya Bu, dan insya Allah ya minggu-minggu ini. Nah baiklah. Ngomong kita sudah ada di akhir perbincangan ya Bu ya, gitu. Nah apa kira-kira nih dari perbincangan kita malam ini, apa yang Ibu sudah dapatkan nih? Yang saya dapatkan ya Bu ya dari perbincangan ini, di awalnya tuh saya bingung gitu ya Bu ya, saya bingung harus berbuat bagaimana gitu menghadapi murid-murid di kelas gitu. Sekarang setelah kita diskusi ya Bu ya malam ini ya, saya jadi tahu gitu, saya harus bersikap apa gitu Bu ya, dan berbuat apa gitu, seperti itu. Oh seperti itu ya. Alhamdulillah dong kalau begitu ya Bu ya, berarti Ibu sudah mempunyai gambaran nih, sudah terbayang nih di benak Ibu nih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan gitu ya. Nah kesimpulannya supaya anak-anak itu dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan itu, anak bisa belajar lebih fokus, terus
bisa ketika berdiskusi anak itu aktif, jadi senang gitu ya, jadi tidak tidak anak itu tidak tegang gitu ya Bu. Nah suasana belajar artinya akan menjadi tertib dan nyaman ya Bu ya, seperti itu. Nah baik, nanti saya pengen dengar lagi nih Bu cerita-cerita Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol nih kapan, nanti kabarin aja seandainya Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang Ibu udah rencanakan ya Bu ya. Kabarin aja, mudah-mudahan nanti anaknya bisa sudah berubah gitu. Saya sih pengen mendengarnya kabar seperti itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan lebih baik lah gitu, menjadi anak itu menjadi lebih baik. Baik Bu, siap insya Allah ya Bu ya, saya akan praktekkan dan saya akan ceritakan kembali hasil perubahan yang sudah saya lakukan ya Bu. Terima kasih banyak sebelumnya ya Bu ya, Ibu sudah mau mendengar curhatan atau kebingungan saya gitu ya, anak didik saya Bu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Tia. Jadi lain kali jangan sungkan-sungkan untuk bercerita kepada saya seperti itu ya. Saya tutup untuk perbincangan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu tadi ya dengan Koci terkait proses coaching. Nah ini tadi ada beberapa catatan saya yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Namun sebelumnya ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apakah boleh? Boleh Bu. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi, dan apa juga yang sudah menjadi indikator ketercapaian Ibu dalam proses coaching tadi? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching ya dengan coach. Jadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta dengan prinsip-prinsip coaching atau dengan melakukan kompetensi inti dari coaching, yaitu dengan kehadiran penuh ya. Jadi saya tadi sudah mendengarkan gitu, terus dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi apa permasalahannya nih gitu kan. Terus saya juga sudah mendengarkan dengan alur rasa seperti itu Bu. Terus saya juga udah menerapkan prinsip-prinsip coaching diantara dengan kemitraan ya Bu. Jadi saya tidak menjaga jarak gitu ya. Artinya tidak ada batasan lah supaya si coach itu bisa menyampaikan pendapatnya secara leluasa gitu ya. Terus samping itu saya juga sudah menggali sudah menggali kompetensinya, sudah mengembangkan kompetensinya supaya si coach itu menemukan solusi atau ide atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya itu, seperti itu. Baik, itu emang sesuai dengan catatan yang saya catat tadi Bu ya. Ini Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan, itu terbukti ya ketika Ibu tadi berbincang tadi merasa setara dan tidak ada perbedaan setara rata ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali potensi seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi dari masalahnya sendiri ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai alur Tirta. Nah, saya mengharapkan ya ada ketiga-tiganya itu emang sudah terpenuhi oleh Ibu tadi ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses perbincangan Ibu tadi sudah melakukan tanggung jawab juga ya. Alhamdulillah, Ibu luar biasa ya. Gambaran umum tadi yang sudah terlaksana dalam coaching tadi dengan sangat baik, luar biasa. Namun ada satu lagi pertanyaan terakhir Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu, kira-kira potensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi?
Potensi yang ingin saya kembangkan terus yaitu saya ingin lebih memahami lagi ya alur tirta supaya nanti ketika saya melakukan coaching di tempat saya mengajar supaya lebih baik lagi gitu ya, karena saya kan nanti harus menerapkan lah pembelajaran atau materi yang saya dapat ini dari proses coaching ini terhadap teman-teman sejawat saya dan mungkin dengan bukan mungkin ya, harus dengan siswa saya juga seperti itu. Baik Bu, kompetensi yang itu sudah Ibu dapatkan ya, kemudian untuk selanjutnya mungkin ke depannya apa nih yang ingin Ibu lebih tingkatkan dari potensi Ibu sendiri? Potensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu saya ingin meningkatkan lagi proses pemahaman, lebih mendalami lagi ya, lebih memahami lagi tentang kompetensi inti diantaranya kehadiran penuh, terus saya ingin mengembangkan lagi melakukan pertanyaan berbobot ya, karena untuk memilih diksi, untuk memilih kata-kata, untuk menggali dari seorang coach itu ya sungguh memerlukan gitu bahasa yang baik gitu, seperti itu. Baik Ibu, ya kehadiran penuh agar bisa lebih dikembangkan lagi ya, tidak hanya teknik tapi juga potensi ya yang Ibu lebih maksimalkan lagi sehingga semakin tajam ketika melakukan pelayanan coaching terhadap coach Ibu ya. Saya berharap semoga proses ini bisa membuat bekal untuk Ibu untuk mengcoaching lagi, terutama dalam penyampaian coach cara berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Ibu luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.